Udah sore ternyata ya. Nggak terasa ya, ternyata waktu itu berjalan begitu cepat, nggak terasa ya. Kalau kita melewatinya dengan ya bersukaria gitu istilahnya, dengan hati yang ringan, dengan segala sesuatu yang tidak membuat kita merasa terbebani dengan apapun aktivitas yang kita jalani. Baik, ada siapa ini? Ada Bani Adam di Ponolawen ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mas Ribut, selamat sore juga Bani Adam di Ponolawen. Bicara soal pekerjaan, aku punya cerita nih dari temanku tentang anaknya yang masih usianya sekitar kelas 3 SD, tapi sudah kritis. Maksudnya kritis gimana nih? Pikirannya ya, berpikir kritis. Nah temanku ini bekerja sebagai seorang penjahit. Anaknya bilang, ayah kok nggak jadi masinis atau pilot? Mereka kan keren ya katanya. Terus temanku sambil senyum dan bilang, dan berbalik bertanya kepada anaknya, nak, masinis dan pilot seragamnya yang buat siapa coba? Wih, keren nih. Anaknya jawab, penjahit dong ya. Terus anaknya senyum dan bilang, aku punya ayah yang hebat. Keren. Aku salut sekali sama temanku ya, bisa sekeren itu memberi pengertian kepada anaknya dengan cara humanis. Nah, pengen request lagu aja deh Panturas ya. Oke deh, Tafsir Mistik, asik nih lagu. Ya benar ya. Sebenarnya ya kalau kita bicara tentang pekerjaan, tidak ada pekerjaan yang hina ya. Istilahnya pekerjaan selama itu dijalankan dengan baik ya, dan itu tidak melanggar aturan ya kan, terutama norma-norma agama ya. Nah karena norma agama ini sangat penting untuk dijadikan pegangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang membuat kita menjadi makhluk yang membedakan diri kita dengan makhluk-makhluk lainnya seperti binatang ataupun tumbuhan dan lain sebagainya. Nah, oke. Nah, tadi sudah apa ini? Ipin tadi udah jamnya udah beda, Pin. Mintanya slash. Wah, udah ganti jam nih ya. Nggak terasa ya, ternyata dari jam 2 sampai jam 3 itu cuma dibatasin 1 menit di menit yang ke-59. Ya enggak sih? Nah, ngomongin soal pekerjaan, ini ada hal yang menarik ya. Ternyata ada nih jenis-jenis pekerjaan yang itu sudah ada sejak zaman bahula dan sampai sekarang masih bertahan ada. Nah, apa saja jenis-jenis pekerjaan yang ada dari zaman dulu sampai sekarang masih ada? Bentar. Ini dia, mana sih? Aku udah nyari kok hilang. Nah, oke, ini dia. Ada 15 profesi tertua di dunia yang sampai hari yang ini 15 pekerjaan yang tertua di dunia ya, yang sampai hari ini mungkin ada sebagian yang masih bertahan. Yang pertama adalah petani. Nah, petani, ngomongin soal petani, saya jadi ingat nih bukunya Yuval Hariri, Sapiens. Nah, buku itu menjelaskan bagaimana kemudian evolusi yang dijalankan oleh manusia ya dalam menciptakan peradaban itu ternyata berlangsung sangat lama. Dan ada banyak yang kemudian akhirnya berasumsi bahwa dunia pertanian itu adalah yang memulai dunia pekerjaan bagi manusia. Kenapa? Karena pada waktu dunia pertanian itu dilangsungkan ya, dari mulai awalnya kan berburu dan meramu ya, terus kemudian beralih profesi sebagai petani. Nah disitulah mulai ada istilahnya domestifikasi binatang-binatang ternak ya, terus kemudian domestifikasi tanaman, jenis-jenis tanaman. Nah siapa yang melakukan itu? Yaitu dia, petani. Makanya petani boleh dibilang merupakan pekerjaan tertua di dunia yang sampai saat ini masih ada. Meski petani adalah profesi yang sangat-sangat tua ya, artinya dia sudah ada sejak zaman dahulu. Keberadaannya ini sangat diperlukan untuk menghasilkan berbagai makanan pokok berkualitas yang bisa kita konsumsi sehari-hari. Nah, pekerjaan petani ini pertama kali dilakukan oleh orang dalam catatan Yuval ya. Ini di era-era Mesopotamia ataupun Sumeria.
Ada yang menyebutkan 8.000 tahun, 8.000 sebelum Masehi, tapi kalau di bukunya Yuval Hariri itu ada yang menyebutnya 15.000 sebelum Masehi. Nah, itu memang di setiap daerah ya, di setiap tempat itu memang beda-beda. Di Mesopotamia atau Sumeria itu mungkin pada 8.000 tahun yang lalu. Di negara yang lain mungkin lebih subur, bisa jadi, bisa lebih lama lagi ya. Kenapa? Karena faktor geografis itu juga sangat menentukan bagaimana pekerjaan atau bagaimana evolusi peradaban manusia itu dilangsungkan. Nah, di Mesopotamia ini 8.000 sebelum Masehi, di wilayah bulan sabit yang subur, terutama di Tigris dan Efrat ya. Dan pada masa itu mereka melakukan pekerjaan sebagai petani dengan menanam padi, jagung, gandum, dan kacang-kacangan. Tapi kalau misalkan kita berkaca pada pengalaman bangsa Mesopotamia ya, sebenarnya pertanian ini sudah sangat lama dijalankan di sana, karena jerami ya, ini adalah salah satu, kalau misalkan kita pelajari sejarah peradaban masyarakat Mesopotamia, jerami itu sudah digunakan sebagai salah satu sistem hitung dalam masyarakat Mesopotamia pada masa itu, bahkan lebih tua Sumeria ataupun yang lebih tua lagi. Nah, di jerami itu dijajikan semacam simbol angka. Nah, cuman bentuknya gambar simbol ya, simbol bukan gambar tapi simbol jerami. Itu untuk menghitung puluhan, satuan, ratusan. Jadi mereka sudah mengenal matematika sejak dulu. Nah, makanya bangsa Sumeria ini bisa dibilang bangsa yang maju ya di era itu. Nah, kalau kita pelajari lagi di Mesopotamia, kita akan menemukan tablet. Tablet itu bukan obat ya, tapi lempeng-lempeng ya, lempeng-lempeng dari tembikar atau batu-batuan, tapi yang lebih banyak mereka tembikar ya. Itu yang punya motif-motif ya, itu motif-motif simetris ya, yang sebenarnya itu sebagai alat hitung, alat hitung. Ada satu hal yang menarik di di peninggalan dari bangsa Mesopotamia ini. Saya pernah menemukan satu foto ya, citra gitu, dari foto dari lempeng tablet punya bangsa Mesopotamia, yang itu bentuknya, motifnya itu mirip-mirip dengan motif batik Kawung. Berarti artinya Kawung itu sudah sangat tua gitu ya. Kita mencoba menggunakannya dalam motif batik pada akhirnya, dan itu matematika banget ya. Itu ngomongin soal, kalau dalam matematika ya, kita akan ngomong bilangan fraktal. Nah, fraktal itu apa sih? Nanti deh kapan-kapan. Lalu kualitas profesi tua ini ya, petani ini semakin lama semakin berkembang. Nah, tidak jarang kita juga temui petani dengan riwayat pendidikan tinggi, dan makanan yang dihasilkan petani saat ini juga semakin variatif, tidak berfokus pada makanan pokok. Ya, kayak di Indonesia ya, banyak nih kampus-kampus yang buka jurusan pertanian gitu kan, apalagi IPB ya kan, Institut Pertanian Bogor ya, itu menjadi salah satu pusat belajar, pusat studi pertanian yang luar biasa. Ya, kita berharap ya studi pertanian di Indonesia ini semakin berkembang dan bisa memajukan dunia pertanian dan menjadi memberikan masa depan yang cerah bagi dunia pertanian kita. Kita tahu yang namanya dunia pertanian ini sampai saat ini masih sangat dibutuhkan. Nah, di Jepang bahkan pertanian dikembangkan dengan pertanian vertikal, tidak lagi menggunakan lahan yang luas, tapi lahan sempit pun bisa digunakan dengan sistem berlantai-lantai gitu, kayak mall gitulah, kayak gedung-gedung gitu. Oke, kemudian profesi yang berikutnya yang juga sama tuanya adalah dokter. Dulu itu namanya tabib. Dokter itu dalam istilah bahasa Inggris ya. Dulu kalau istilah bahasa Arabnya tabib, kalau dalam istilah kita dukun. Nah, ini menarik ya. Istilah dukun ini ternyata mengalami peorasi ya, atau penyempitan makna. Sebenarnya dukun dalam konteks bahasa ya, itu sebenarnya orang yang
menjadi apa ya, istilahnya dianggap sebagai orang yang bisa dipercaya punya cara untuk bisa menyembuhkan ataupun menjadi solusi bagi masyarakat dalam banyak hal. Jadi, mmm, persoalannya adalah di sini ada bukan pertentangan, ada, apa ya, pertikaian, bukan pertikaian juga, tetapi persaingan gagasan mengenai, filosofi dukun dan dokter dalam konteks, medis, apa ya, yang modern. Orang akan menyebutnya dokter, lebih tepat, lebih percaya pada dokter karena medis. Tapi sebenarnya yang dilakukan oleh medis dan juga dukun ya sama-sama, artinya sama-sama mendiagnosa penyakit, cuman metodenya berbeda, itu saja sih. Hanya kita itu kadang kala ya berpikirnya terlalu ini nih, mistik kita. Enggak juga sih, itu ada kok, ilmunya ya. Nah, profesi yang tergolong tua ini, dokter, ini sudah ada sejak 400 sebelum Masehi. Mereka bekerja sebagai orang yang mengobati berbagai penyakit pada masa itu dengan menggunakan alat dan sumber daya alam seadanya. Nah, sama kan dengan dokter dukun zaman itu ya. Nah, dokter pada zaman dulu menghasilkan segudang ilmu pengetahuan kedokteran yang masih dipakai dan terus diperbarui sampai saat ini. Nah, ini yang menjadikan beda nih ya. Beberapa pengobatan tradisional yang ada saat ini juga beberapa di antaranya ini mengambil ilmu pengetahuan dari zaman dulu. Gitu ya. Contoh misalnya nih, kerokan. Kerokan itu dulu sempat dilarang, karena bukan dilarang ya, tapi tidak direkomendasikan dari sisi medis. Tapi lambat laun di Jepang, kerokan itu malah justru jadi apa ya, salah satu metode pengobatan yang dianggap efektif untuk, mengusir masuk angin. Terus apalagi, mmm, obat-obatan herbal. Ini kalau kita dulu sudah terbiasa dengan jamu gitu ya. Nah, sekarang istilahnya ganti nih, obat-obatan herbal gitu, padahal sama aja jamu gitu. Ya, meskipun ini dokter ini merupakan profesi tua ya, dokter ini menjadi profesi yang dicita-citakan dan diimpikan oleh banyak orang di seluruh dunia sampai saat ini. Iya, karena, anggapannya bahwa menjadi dokter seneng kali ya, karena bisa menolong orang. Itu dia, panggilan hati ya, panggilan jiwa. Nah, selain itu apalagi? Guru. Guru ini boleh dibilang merupakan profesi tertua di dunia yang masih eksis sampai saat ini. Bahkan kebutuhan akan profesi ini juga semakin meningkat bersamaan dengan atau beriringan dengan semakin banyaknya atau semakin besarnya populasi manusia di dunia. Dan profesi tua ini kali pertama muncul pada masa Romawi dan Yunani kuno. Ya, kita ingat ya yang namanya kayak filsuf seperti siapa? Aristoteles ya. Aristoteles ini merupakan sosok yang luar biasa karena selain dia seorang filsuf, dia membuka sebuah akademia ya, yang di situ Alexander the Great, alias Iskandar Zulkarnain itu pernah berguru kepada Aristoteles ya, Aristoteles. Dan pandangan-pandangan Aristoteles ini kerap kali kalau saya baca buku-bukunya Aristoteles itu kerap kali melancarkan kritik terhadap gurunya sendiri, siapa? Plato. Iya, ada banyak hal yang kemudian menjadi catatan dari Aristoteles tentang pandangan-pandangan Plato yang merupakan gurunya. Nah, begitu juga dengan Plato. Plato ini juga banyak mengkritik Socrates, yang itu adalah gurunya sendiri. Nah, ini menarik. Ternyata tradisi keilmuan zaman dulu ya, antara guru dan murid itu tetap berhubungan baik ya, artinya secara personal, secara sosialnya mereka berhubungan satu sama lain dengan sangat baik. Tetapi dalam hal gagasan, pikiran, mereka tidak segan-segan untuk istilahnya menyampaikan kritik, menyampaikan hal-hal baru ya, yang itu bisa memperbarui atau menguatkan teori-teori yang sudah berlangsung, sudah berlaku. Nah, disitulah kemudian keilmuan diuji. Gitu. Ilmu pengetahuan itu diuji melalui kritik satu sama lain, bukan melalui pertengkaran ya.
Kalau pertengkaran nah itu ranahnya di atas panggung gitu ya. Tontonan tuh, teater banget ya. Nah, profesi tua ini ya di Yunani kuno dan ini mengajari biasanya guru-guru ini mengajari orang-orang pada masa lalu ya pada masa itu tentang suatu pengetahuan, keahlian khusus juga banyak hal. Nah, dari dulu sampai sekarang kehadiran guru ini sangat penting untuk membangun masyarakat yang berpendidikan. Nah, guru merupakan profesi mulia yang sampai saat ini terus berkembang dan semakin banyak orang yang menjadikan guru sebagai cita-cita mereka. Iya sih ya. Terus ada lagi selain guru, apa profesi tua? Ya, profesi yang lahir dari zaman dulu banget, yaitu adalah musisi. Kalau Anda pernah mendengar kisah tentang Sophocles, seorang filosof Yunani kuno, atau siapa lagi ya, eh, Socrates juga ya. Mereka itu apa ya, sambil menyampaikan pesan-pesan filosofisnya itu melalui musik. Jadi mereka itu sambil kayak ngamen gitu ya, kayak ngamen di kafe. Kalau sekarang itu nongkrong di kafe, terus ada yang ngejam gitu ya, nyanyi gitu. Terus nyanyian dia itu bukan coveran, tapi lebih pada puisi-puisi ataupun syair-syair yang mereka gubah sendiri untuk menyampaikan gagasan-gagasan mereka, apa yang mereka temukan dalam fakta ataupun realitas hidup sehari-hari, lalu diambil sebagai bahan, terus kemudian dipelajari lebih dalam, diriset gitu ya, sampai akhirnya mereka menemukan rumusan-rumusan tertentu yang formula-formula tertentu yang akhirnya disampaikanlah risalah itu melalui bahasa lagu. Nah, musisi ini juga termasuk profesi tua dan senantiasa diidolakan banyak orang, ya nggak sih? Iya. Dan mereka rela menghabiskan waktu untuk belajar dan berlatih guna mewujudkan mimpinya menjadi musisi. Nah, penemuan alat musik tertua di dunia yaitu seruling Jason Klosterle yang diperkirakan sudah ada sejak 40.000 tahun yang lalu. Musik ini dikatakan mendukung pernyataan bahwa musisi adalah profesi tua. Nah, beberapa musik prasejarah juga pernah ditemukan di daratan Cina ya, usianya antara 7.000 sampai 8.000 tahun sebelum Masehi. Wow. Tapi kalau kita ngomong soal musik ya, ada beberapa bangsa, ada beberapa entitas bangsa yang memiliki sejarah musik. India salah satunya, Cina juga, terus kemudian Yunani punya sejarah musik, dan Indonesia sebenarnya punya sejarah musik yang tua ya. Cuman sampai saat ini perlu yang namanya digali lagi, karena kalau kita mempelajari relief-relief candi itu dan lain sebagainya, kita akan menemukan berbagai macam bentuk musik-musik kuno. Iya, itu adalah salah satu yang saya kira juga menarik untuk kita ulik lebih dalam lagi. Lalu apalagi selain musisi? Ada lagi profesi yang juga dikenal sejak zaman dulu, yaitu pelukis. Ya, pelukis adalah salah satu profesi seniman yang ternyata sudah ada sejak 50.000 tahun yang lalu. Jadi pelukis ini tergolong profesi tua yang pada masa itu hanya mengandalkan dinding. Jadi belum ada kanvas, belum ada yang lain-lain, jadi dinding. Nah, kalau kita sih mungkin pemahat gitu ya. Nah, ada satu cerita menarik ya, ketika saya beberapa waktu lalu datang ke Borobudur. Ternyata Candi Borobudur itu ya, awal mula dibangun itu belum ada ukirannya, jadi cuma diterap-terapin aja nih batu-batunya, terus baru setelah itu kokoh, betul-betul kokoh, itu baru diukir, itu baru ditatah, baru dipahat relief-reliefnya pada saat semuanya sudah terpasang. Jadi itu seperti mengukir ya batuan candi di saat candi itu sudah jadi gitu. Nah, keren ya. Kira-kira berapa lama tuh? Ya, menurut beberapa informasi sih lamanya pembangunan Candi Borobudur itu membutuhkan waktu sekitar 100 tahun. Kalau misalkan katakanlah ini ya, kalau misalkan raja pada waktu itu 5 tahunan ya, berarti ada berapa raja yang menjadi
pergantian raja. Berarti kalau 5 tahun 20 raja. Gila. Kalau kita ganti orang, udah ganti yang lainnya gitu kan. Nah, dan sementara itu ya, lukisan dinding tertua itu terdapat di Sulawesi. Ya, dinding-dinding goa di Indonesia itu sekarang menjadi situs bersejarah yang dilindungi bahkan diakui oleh dunia, menjadi salah satu situs warisan budaya UNESCO ya, diakui oleh UNESCO. Nah, seiring perkembangan zaman muncullah beberapa pelukis legendaris ya. Di barat sana ada Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Vincent van Gogh dan juga yang lainnya. Di Indonesia ada Avandi, ada Basuki Abdullah dan lain sebagainya. Taufik Abdullah dan lain sebagainya. Nah, dan itulah pelukis ya. Lalu kita meloncat ke yang lain. Kira-kira profesi apa lagi yang juga ini sudah lama ada di dunia? Ternyata penari itu adalah salah satu profesi yang juga sudah dikenal sejak zaman bahula. Jadi para penari, terutama penari kerajaan, itu menjadi awal mula sejarah profesi penari itu lahir. Nah, profesi penari tergolong profesi tua karena diawali bersamaan dengan eksplorasi budaya pada 50.000 tahun yang lalu ya, dan dipercaya oleh para peneliti sebagai awal kemunculan musik. Nah, penari ya, jadi dulu itu menari itu munculnya penari itu akhirnya memunculkan yang namanya musik karena mereka membutuhkan musik iringan gitu kan. Nah, peninggalan berusia 30.000 tahun yang ada di situs warisan dunia UNESCO di tempat perlindungan batu Bhimbetka di Madhya Pradesh ya, di India nih ya. Ini menunjukkan bahwa penari merupakan profesi tua dan peninggalan tersebut adalah lukisan gua Paleolitik ya, dan Neolitik yang menampilkan alat musik dan tarian. Nah, ini berarti kalau Paleolitik dan Neolitik ini budaya batu ya. Nah, itu peradaban batu. Itu di India. Kira-kira kalau di Jawa gimana ya? Lebih tua nggak ya? Perlu digali lagi ya. Nah, ada lagi profesi yang juga sangat tua. Wah, ini nih. Pak Agus patut berbangga karena dan kawan-kawan yang lain juga patut berbangga. Profesi yang tua ini adalah penjahit. Ini sudah ada sejak zaman Paleolitikum. Ya. Nah, penjahit pada masa itu hanya menggunakan kulit binatang yang dijadikan kain untuk pakaian mereka. Lalu zaman karena semakin maju ya, berkembang sampai ke masyarakat Timur Tengah ini mulai mengenal kain pada tahun 4000 sebelum Masehi ya. Profesi penjahit pada masa itu menjadi populer dan seringkali ditugaskan untuk membuat pakaian orang-orang kaya termasuk para raja. Nah, jadi sebenarnya di zaman itu ya, yang namanya penjahit itu keren banget. Ya, itu menjadi salah satu simbol kebesaran kerajaan juga ketika mereka bisa membuat pakaian yang wah pokoknya serba wah gitu ya. Oke, jadi jangan berkecil hati kalau Anda menjadi seorang penjahit, itu profesi yang bersejarah gitu ya. Ada lagi profesi yang juga tua, yaitu arsitek. Ini ya pasti tua karena bangunan-bangunan tertua dulu ya juga banyak pastinya membutuhkan arsitek kan. Nah, profesi tua yang satu ini masih ada sampai saat ini juga, bahkan dianggap sebagai pekerjaan dunia modern. Ya, padahal zaman dulu sudah ada gitu kan. Dan profesi ini kali pertama ada pada zaman purba ketika awalnya manusia itu membangun rumah dari goa. Nah, hidup manusia purba pada masa itu nomaden. Zaman-zaman purba itu ya, mereka membuat terus-menerus membuat bangunan rumah gitu ya yang baru, dan pada awalnya mereka membangun rumahnya sendiri-sendiri menggunakan lumpur. Namun lambat laun mereka bergotong royong membangun rumah mereka dengan bahan-bahan lain. Nah, penemuan bangunan prasejarah seperti Taj Mahal, piramida, candi-candi di Jawa gitu kan. Ini membuktikan bahwa profesi arsitek merupakan profesi tua yang sudah ada sejak zaman dahulu.
Dan menariknya kalau kita pelajari ya tentang arsitektur di Nusantara ini, itu sudah lama. Saya beberapa kali datang ke daerah Reban, Batang gitu, ataupun di Belado ataupun di daerah-daerah atas. Saya tuh sering terkagum-kagum dengan kemampuan masyarakat di sana yang bisa menata batu tanpa disemen gitu kan, untuk di perengan atau di lereng-lereng kecil di depan rumah atau di samping-samping rumah. Nah, ketika saya datang ke sana saya ngamatin fenomena itu, wih ini menarik bahwa waktu itu karena saya belum cukup tahu informasi mengenai keberadaan mereka gitu ya. Ternyata saya berpikiran pada waktu itu, wah ini adalah keterampilan khas orang Reban, orang-orang Tombo gitu, orang-orang daerah-daerah atas yang itu sebenarnya secara tidak sadar di alam bawah sadar mereka ya, ini adalah diturunkan secara genetik dari nenek moyang mereka. Nah, ketika saya datang ke Tombo, saya kemudian lantas bertanya sama temen di sana yang ada di sana. Yang saya tanyakan adalah, ada nggak di sini peninggalan masa lalu yang berupa katakanlah unsur-unsur dari atau elemen-elemen yang ada di dalam candi? Ternyata ditemukan di sana ada Linggayoni dan sebagainya. Lalu saya berpikir bahwa oh kalau begitu ini ya kemampuan masyarakat untuk menata batu tanpa menggunakan semen ataupun pakai lempung dan lain sebagainya, cuma ditata aja, itu adalah keterampilan yang diturunkan secara turun-temurun, secara tidak sadar ya, itu secara genetik ya, itu berkenaan dengan sejarah panjang nenek moyang mereka. Wah, keren menurut saya. Wah, ini pengetahuan yang saya kira juga patut untuk dilestarikan. Itu keren banget. Ya, dengan cara seperti itu sebenarnya untuk bisa mempertahankan lereng supaya tidak longsor itu jauh lebih baik dan itu lebih lentur daripada ketika di semen gitu. Itu ya. Jadi itulah profesi yang tertua, arsitek. Kemudian apalagi? Ada lagi profesi perajin alat. Nah, apa saja sih yang dimaksud alat ini? Ya ini ngomongin soal alat-alat dapur dan lain sebagainya, dan juga alat-alat bertani dan sebagainya. Nah, seseorang yang bertugas untuk membuat alat perkakas itulah yang disebut sebagai perajin alat, dan mereka ini bertugas untuk membuat berbagai alat yang dapat membantu pekerjaan manusia. Nah, profesi ini termasuk profesi tua yang sudah ada sejak 3 juta tahun yang lalu. Nah, lebih tua lagi kan. Nah, perajin alat pada masa prasejarah itu rata-rata memproduksi alat-alat yang digunakan untuk berburu. Ya, seperti kapak perimbas gitu kan, batu lonjong dan lain sebagainya. Nah, mereka menghasilkan berbagai bentuk perkakas yang sampai saat ini bentuknya semakin diperbarui. Ya, saya masih ingat penelitian dari teman-teman di UGM juga mengatakan bahwa ini arkeologi ya, studi arkeologi, bahwa dulu ya manusia itu berkembang ya dari zaman ke zaman menyesuaikan bahan-bahan. Jadi jangan dibilang bahwa peradaban zaman dulu itu nggak maju. Sebenarnya maju untuk zamannya, untuk ukurannya. Kenapa? Karena prinsip dasar dari pembuatan alat, pembuatan apapun itu ya, itu berdasarkan dari riset yang mereka lakukan dan didasarkan dari bahan-bahan apa yang tersedia pada masa itu. Jadi mereka menggunakan bahan-bahan yang tersedia. Jadi mereka sudah melakukan efisiensi dalam upaya untuk memproduksi alat-alat yang mereka gunakan. Terus profesi yang berikutnya adalah pemburu. Nah, zaman dulu pemburu adalah profesi yang sangat-sangat populer, terutama pada zaman purba. Nah, pemburu awalnya hanya menggunakan kapak berimbas dan kapak genggam, dan profesi memburu hewan ini sudah ada sejak 400.000 tahun yang lalu. Nah, kemudian mereka menciptakan busur panah untuk membantu mereka berburu, dan perkembangan zaman ini membuat pemburu saat ini tidak perlu memproduksi alat perkakasnya sendiri, karena pemburu saat ini sudah menggunakan alat yang lebih modern seperti senapan ataupun alat-alat lainnya. Nah, profesi tua ini sangat penting pada masa purba karena
Mereka ini harus mendapatkan makanan sendiri untuk bertahan hidup dengan kemampuan berburu mereka. Jadi mereka itu ya, karena saking sudah kenal dengan perburuan, mereka tahu berapa daging ini akan bertahan sampai berapa hari. Jadi mereka baru akan berburu kalau cadangan makanan mereka sudah hampir habis. Makanya lebih banyak waktu luang mereka untuk nongkrong sambil mungkin nyate kali ya. Atau mungkin bikin ngegrill kalau sekarang ya, bakar-bakar daging gitu. Iya, banyak hal ya. Oke, ada yang gabung Mas Joy di Tirto ya. Sorry Mas Ribut, Mas Joy ini dari Tirto, berarti aku harus bangga ya Mas Ribut sekarang jadi penjahit, jadi meneruskan pekerjaan dari dulu sebelum merdeka. Penjahit berarti sudah ada. Oh iya, itu pekerjaan yang sangat tua gitu ya, yang sangat sudah ada sejak zaman purba. Di Nusantara ini, di kawasan Sulawesi, di kawasan Pulau Aru itu ditemukan banyak apa ya, peninggalan sejarah mengenai bagaimana kemudian masyarakat di sana itu menjahit baju sama menenun kain. Keren banget. Saya pernah ke NTB dan saya pernah berjumpa dengan para penenun kain tradisional di sana dan banyak cerita yang saya dapatkan di sana. Oke, apalagi profesi yang hitungannya masih tergolong tua? Masih ada 5 profesi lagi. Mau tahu? Oke deh, kalau mau tahu, tetap pantengin terus